Aduh, aku nggak jago public speaking, nggak jago Excel, nggak jago ngoding, terus nggak jago ngedit video. Terus aku jagonya apa dong? Pernah nggak sih kalian ngerasa kok orang tuh pada punya hal yang bervalue sedangkan kalian nggak punya apa-apa, kalian nggak bisa apa-apa. Pernah ngerasain hal itu? Lah, kok gitu? Wajar kok kalau kita ngerasa bingung. Kita hidup di dunia ini emang suka banget nunjukin hasil orang-orang. Kadang ada orang yang udah sukses di umur 20 tahun. Ada juga yang udah jadi konten creator terkenal dan menang lomba tiap bulan. Dan mungkin lo masih nanya ke diri sendiri, gue tuh jagonya apa sih? Tenang, hal itu bukan kalian doang kok yang ngerasain. Ini bukan cuma soal bakat, tapi mungkin kalian emang belum nemu nyari cara yang paling tepat. Terkadang kita lebih sibuk bandingin diri sama orang lain daripada ngobrol sama diri sendiri. Padahal semua orang punya waktu mulai yang beda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan dua-duanya valid. Kamu nggak telat kok. Itu tandanya kamu lagi berproses. Kalian sadar gak sih, kita tuh dari kecil udah dibentuk buat percaya akan orang pintar itu yang biasa dapat ranking, yang berbakat itu yang biasa berani tampil di panggung-panggung. Padahal itu cuma sebagian kecil dari bentuk bakat. Howard Gardner bilang, ada berbagai tipe kecerdasan. Visual, linguistik, musikal, kinestetik, intrapersonal, logika matematika, dan naturalis. Mungkin kamu gak jago debat, tapi kamu hebat bikin suasana jadi tenang. Mungkin kamu juga gak bisa gambar, tapi kamu sensitif sama hal-hal kecil. Nah, itu juga namanya bakat. Kecerdasan itu bukan cuma soal nilai atau lomba. Kadang, bakat itu sederhana. Kamu jadi pendengar yang baik. Atau kamu teliti banget nih pas nyusun hal-hal kecil. Dan yang kayak gitu, sering banget diremehkan. Padahal penting banget. Gak semua bakat harus viral untuk valid. Kak Dita, aku pengennya dong, kenapa sih sekarang banyak banget orang yang ngerasa kalau dirinya itu nggak punya potensi? Itu karena kita terlalu terobsesi sama hasil akhir. Banyak orang yang mikir bakat itu ya harus langsung hebat. Padahal bakat itu bisa diasah dari kebiasaan kecil dan kita suka. Jadi kalau kita belum nemu juga, apa yang harus kita lakukan, Kak Dita? Ada 3 refleksi sederhana. Yang pertama, aktivitas apa yang bikin kamu lupa waktu? Kedua, hal apa sih yang sering kamu ulang-ulang walau gak dibayar? Yang terakhir atau yang ketiga, hal apa yang orang sering minta bantuan dan kamu? Jadi kadang jawabannya itu gak langsung kelihatan. Makanya penting buat kenal dulu, bukan cuma ngejar aku harus jadi apa ya. Berarti self awareness dulu ya sebelum kita nyari passion. Oh gitu Kak. Exactly. Self awareness itu fondasinya. Kalau kita gak ngerti diri sendiri, kita bakal hidup orang terus. Dan hidup itu bukan soal siapa yang duluan jadi, tapi siapa yang paling jujur sama diri sendiri. Kadang kamu gak butuh peta besar, cukup kompas kecil untuk tahu arah. Daripada nunggu bakat datang kayak wangsit, kenapa gak mulai dari hal-hal ini? Pertama, tulis 10 hal yang bikin kamu senyum. Kedua, coba deh ikut kelas online singkat
tapi yang gratisan aja. Yang ketiga, catat hal yang bikin kamu excited tiap hari. Keempat, ceritain keresahan kamu ke orang lain. Kelima, berani gagal. Karena gagal adalah belajar. Kita nggak harus langsung tahu jalan hidup. Kadang cukup tahu arah langkah pertama, dan itu sudah hebat. Dan jangan nunggu validasi untuk mulai. Kadang ide bagus itu lahir dari kebingungan. Dan rasa bingung itu justru bisa jadi tanda bahwa kamu peduli. Peduli sama masa depan kamu. Dan ingat, gak semua orang lahir tahu jawabannya. Tapi semua orang bisa belajar buat bertanya. Dan kamu udah mulai nanya, itu udah satu langkah penting. Aku juga pernah ngerasa useless, ngerasa gak ada yang spesial dari diri aku. Tapi ternyata pelan-pelan aku ngerti bahwa bukan semua orang bisa bersinar terang sejak awal. Beberapa orang menyala pelan tapi tetap menyala. Mungkin kalian cuma butuh waktu, mungkin kalian juga belum sempat kenalan sama diri sendiri. Dan kamu gak sendiri. Terus coba, terus tanya, dan terus kenalan sama diri sendiri. Karena satu-satunya orang yang bakal nemenin kamu seumur hidup adalah kamu sendiri. Dan kamu pantas dikenal. Kamu pantas dihargai, termasuk sama diri kamu sendiri. Kalau kalian suka sama video ini, kasih tahu di kolom komentar ya. Hal kecil apa yang bikin kalian ngerasa hidup? Ingat, gak semua jawaban datangnya cepat loh. Tapi bertanya ke diri sendiri adalah langkah yang paling berani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.